Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Mutia Syakiro Tim SPM AGR, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Tata Niaga Pertanian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas D. Di sini kami kebagian stakeholder, yaitu pedagang besar, yang mana kami menggunakan ataupun melakukan melakukan survei kepada pedagang besar di Pasar Cikurubuk. Next. Baik, perkenalkan, eh, saya Firman Teta Permana dengan nomor NPM 081. Selanjutnya ada Adik Herdian dengan NPM 105. Selanjutnya yaitu ada Muhammad Zakir Jinda Atorik dengan NPM 122. Selanjutnya yaitu Rizky Fatur Rahman dengan NPM 143. Dan yang terakhir yaitu Bahar Satria Darmawan dengan NPM 154. Next. Nah, istilah tata niaga ini sering juga disebut pemasaran yang bersumber dari kata marketing. Nah, kegiatan tata niaga adalah sebagian besar dari kegiatan distribusi, yang mana distribusi tersebut menimbulkan suatu kesan seolah-olah orang-orang yang bergerak di dalam bagian ini bersifat statis. Nah, distribusi juga menunggu siapa saja yang akan mereka peroleh dari produsen gitu, untuk dibagi-bagikan lagi kepada konsumen. Nah, salah satu contoh dari distributor yaitu pedagang besar, yang mana pedagang besar sendiri dapat mengambil barang kepada tengkulak maupun kepada petani secara langsung. Nah, mereka juga akan menyalurkan produk tersebut eh, bisa kepada konsumen langsung ataupun juga diecerkan kepada pedagang-pedagang kecil pada tiap-tiap daerahnya. Untuk metode penelitian pada proyek kali ini yaitu kami menggunakan metode survei dengan jumlah responden yaitu 4 orang pedagang besar dengan identitas responden yaitu yang pertama Amelia dengan komoditas beras, Solihin dengan komoditas sayur-sayuran, Adeng dengan komoditas gula merah, dan yang terakhir yaitu Ega dengan komoditas buah-buahan. Next. Baik, terima kasih kesempatannya pada moderator. Eh, yang pertama, di sini ada pertanyaan yang pertama yaitu dari mana Anda mendapatkan pasokan utama produk pertanian. Adapun opsi jawabannya yang pertama A, tengkulak, B, petani langsung, C, koperasi, dan D, distributor. Untuk berdasarkan hasil wawancara di Pasar Cikurubuk, Tasikmalaya membuktikan bahwa kebanyakan produk pertanian yang didapatkan dari tengkulak adalah sebesar 75% dan dari petani langsung sebesar 25%. Dan sehingga dari keempat ini memilih jawaban A. Dan tengkulak merupakan hal penting sebagai pemasok meskipun di Pasar Cikurubuk belum harganya terbilang tinggi. Selain itu masih ada pedagang yang pemasok dari petani langsung. Lalu pertanyaan yang kedua, apa kriteria utama Anda dalam memberi produk pertanian? Adapun opsi jawabannya A, harga murah, B, kualitas produk, C, volume besar, D, jaringan ke penjual. Nah, berdasarkan hasil wawancara di Pasar Cikurubuk membuktikan bahwa mayoritas pedagang memilih kriteria dalam membeli produk berdasarkan kualitas produk untuk membuktikan bahwa apa yang dijual memiliki kualitas sehingga dapat dipercaya masyarakat. Dan selain itu, beberapa pedagang memilih kriteria produk berdasarkan harga murah untuk menjaga stok tetap stabil. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Anda menetapkan harga produk jual? Opsi jawabannya A, berdasarkan harga pasar, B, berdasarkan margin keuntungan, C, negosiasi dengan pembeli, D, mengikuti harga pesaing. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang, Cikungut menjelaskan bahwa penetapan harga jual dipasarkan berdasarkan memiliki opsi masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Lalu pertanyaan keempat, kepada siapa Anda menjual kembali produk tersebut? Jawabannya A, pedagang ecer atau pasar, D, distributor, C, restoran atau industri, D, konsumen langsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang di Pasar Cigurubu membuktikan bahwa
Mayoritas pedagang menjual produk secara langsung ke konsumen dan sebagian pedagang menjual produknya secara eceran. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu saya serahkan kepada Rizky Fatur. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan pertanyaan selanjutnya, yaitu apa strategi Anda dalam mengatur stok barang? Yang A, jual cepat atau fast moving. B, menyimpan stok dalam jumlah besar. C, menunggu harga naik. D, berdasarkan pesanan. Adapun penjelasannya dari pilihan dari para pedagang besar tersebut, yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang besar membuktikan bahwa pedagang besar di pasar Cikurubuk terbagi menjadi dua, yaitu ada yang menjual cepat dan ada yang menyimpan dalam jumlah besar. Pedagang yang menjual cepat karena barang yang dijual merupakan barang yang cepat busuk dan rusak untuk meminimalisir kerugian, sedangkan yang disimpan stok dalam jumlah besar karena untuk menjaga kestabilan stok yang ada. Next. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa tantangan utama dalam aktivitas perdagangan Anda? Yang pilihannya A, harga fluktuatif atau tidak tetap, B, produk rusak atau busuk, C, persaingan pasar, D, transportasi atau logistik. Adapun hasil dari wawancara, yaitu dengan hasil pedagang besar pasar di Cikurubuk membuktikan bahwa 50% pedagang lebih kesulitan dalam mengatasi produk yang mudah rusak, namun ada juga yang kesulitan dalam aspek harga yang fluktuatif dan ketatnya persaingan pasar. Next. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Anda menjaga hubungan dengan pemasok? A. Kontrak tetap. B. Saling percaya. C. Melalui perantara. D. Pembayaran cepat. Dapat dilihat dari data yang diperoleh, 3 dari 4 responden memilih opsi saling percaya terhadap pemasok, namun ada juga yang terikat dengan kontak tetap. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Barsatria Darmawan. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu terkait pertanyaan di mana seberapa sering Anda memantau harga pasar? Apakah Anda melakukan setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu atau saat restock ataupun tidak? Nah, dari ini 50% responden beberapa kali memantau harga pasar dan 25% sisanya ada yang setiap hari dan 25% yang lainnya juga ada yang tidak memantau sama sekali. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu terkait apakah Anda memanfaatkan teknologi dalam kegiatan dagang, di mana opsi yang tersedia yaitu ada aplikasi digital, penggunaan POS dan e-commerce, lalu yang kedua ada media sosial, dan yang selanjutnya ada penggunaan handphone dan kalkulator, lalu ada juga yang tidak menggunakan teknologi. Dari data tersebut, 3 dari 4 responden yang memanfaatkan teknologi hanya menggunakan teknologi handphone dan kalkulator. Sedangkan 25%-nya atau 1 dari 4 responden itu hanya memanfaatkan media sosial. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu terkait transportasi. Dalam hal transportasi, apakah Anda memiliki kendaraan sendiri? Apakah menyewa angkutan atau bekerja sama dengan jasa logistik atau disediakan oleh pemasok? Nah, di sini keempat responden memiliki opsi tersendiri dari jawaban yang berbeda, di mana setiap responden ada yang menyewa angkutan, ada juga yang bekerja sama, dan juga ada yang disediakan oleh pemasok. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu terkait pesaing. Eh, Opsi yang disediakan yaitu siapa pesaing terbesar Anda di pasar, di mana ada opsi terkait pedagang besar lain, ada tengkulak langsung, ada toko modern, dan juga ada pedagang luar daerah. Di sini 50 responden ada yang menganggap bahwa pesaing terbesarnya yaitu tengkulak langsung, dan juga 50% lainnya menganggap pedagang besar lain adalah pesaing terbesar dari usahanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk selanjutnya yaitu saya serahkan kepada Muhammad Zakir Junatorik. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya.
Selanjutnya ada pertanyaan, seberapa sering Anda bekerja sama dengan koperasi atau kelompok tani? Eh, para responden diberi pilihan yang pertama A, rutin, B, kadang-kadang, C, jarang, dan D, tidak pernah. Berdasarkan survei, seluruh pedagang besar menyatakan tidak pernah terikat dari koperasi. Hal ini dikarenakan ketika mereka bekerja sama ada oknum yang melakukan kecurangan terhadap harga produk. Next. Selanjutnya ada pertanyaan, apa kunci utama agar produk cepat laku di pasar? Mereka diberi pilihan yang pertama A, harga kompetitif, B, tampilan menarik, C, kualitas tinggi, dan ketersediaan yang stabil. Sebagian menyatakan ketersediaan stabil, sisanya ada yang menyatakan harga kompetitif. Karena responden tersebut terbagi menjadi beberapa pilihan. Jadi next. Pertanyaan selanjutnya itu siapa yang biasanya membuat keputusan pembelian produk Anda? Para responden diberi pilihan yang pertama A, saya sendiri, B, tim pembelian, C, berdasarkan permintaan pelanggan, D, pemilik usaha. Sebanyak 3 dari 4 responden menyatakan keputusan diperoleh oleh diri sendiri. Karena 3 dari 4 responden tersebut merupakan pemilik usaha dan 1% atau 1 orang dari responden tersebut adalah pegawai dari perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada, apakah Anda mengalami kendala dalam mengakses pasar luar kota atau provinsi? Dan pilihan yang diberikan adalah A, ya sering, B, kadang-kadang, C, jarang, dan D, tidak pernah. Berdasarkan survei, seluruh responden menyatakan tidak pernah mengalami kendala ke dalam luar akses pasar luar. Sekian dari saya, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan kata ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.